Ada masih di Breaking News TV One, pemirsa, bersama saya Natelita. Kembali kita lanjutkan dialog masih bersama kami, Bang Vincentius Mendova dan juga Bang Martin Lukasi Manjuntak. Selamat pagi. Pagi. Kita lanjutkan ya. Tadi ini ada saksi keterangan dari ahli Aminuddin Ilmar yang mengatakan ataupun dipertanyakan di sini bahwa ahli yang dihadirkan oleh 02 ini dikatakan mencoba membatasi kewenangan dari MK. Pendapatnya gimana, Bang? Itu kan memang pendapat ya. Kalau saya melihat justru ahli dari Profesor Dr. Aminuddin Ilmar SHMH ini untuk menjelaskan pendapatnya terkait tata laksana mengenai sengketa Pilpres yang didasarkan oleh pasal 22E ya, lalu pasal 75 Undang-Undang 7 tahun 2017, lalu peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 dan tahun 2024 gitu. Jadi ya menurut saya ini justru ingin menjelaskan bahwa kewenangan MK dalam hal sengketa Pilpres itu memang hanya terkait soal hasil. Karena kalau untuk proses itu jelas di Undang-Undang 7 tahun 2017 ranahnya ada pada Bawaslu. Ataupun proses administrasi ataupun proses penyelenggaraan tadi seperti yang dituduhkan ya, ada penyalahgunaan bansos segala macam itu ya. Jadi ya ini sebenarnya hanya sifatnya menerangkan pendapat keahlian. Nah kalau disimpulkan sebagai pembatasan kewenangan ya monggo nanti disampaikan saja dalam kesimpulannya. Bukan juga penggiringan opini ya, Bang? Kalau penggiringan opini kan karena ada dasar-dasarnya. Boleh nggak saya tafsir juga permohonan 01 dan 03 ya, dalam permohonan nomor 2 dan nomor 1 itu juga penggiringan opini? Kan enggak. Karena kenapa? Semuanya secara konstitusional disampaikan melalui forum konstitusional, melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, terlepas dari ini beredar di media atau apapun itu, menurut saya tujuannya bukan untuk penggiringan opini, tapi untuk memeriksa dan mengadili proses yang diberikan oleh konstitusi kita untuk mendapatkan kepastian hukum. Oke. Itu saja. Bang Vincent, boleh ditanggapi dong langsung nih. Untuk mendapatkan kepastian hukum, ini bukan merupakan membatasi kewenangan MK. Ya, bukan juga penggiringan opini. Ya, jadi gini, memang kan ini soal perbedaan paradigma ya. Kalau dalam rangka membatasi MK, tentu memang harus dikuatkan pihak tim 02 melalui ahli soal itu. Karena dalam dalil kami justru bukan mendorong juga, tetapi justru optimis karena selama ini hakim MK ini selalu menggunakan konsep judicial activism. Ya, jadi tidak sebatas pada kewenangan yang sudah diatur dalam undang-undang MK itu, tetapi mampu keluar dalam kewenangan itu untuk menemukan keadilan substantif gitu. Jadi dan ini sudah diputus oleh MK melalui putusan-putusan MK sebelumnya, bahwa MK bahkan kalau kita lihat di dalam filosofi lahirnya Mahkamah Konstitusi, itu sebetulnya Mahkamah Konstitusi hanya boleh menguji undang-undang setelah lahirnya Mahkamah Konstitusi ini. Itu konsep awalnya. Gitu. Tapi pada hakikatnya, pada proses-proses perkembangan di dalam Mahkamah Konstitusi itu justru keluar dari konsep filosofi itu gitu loh. Yang tadi disinggung oleh ahli tim 02 gitu ya, bahwa ada pembatasan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pemilu, tapi pada kenyataannya MK ini selalu saja memberikan putusan yang sangat progresif. Dan sebetulnya kan MK ini dilahirkan, dibentuk ya tidak terbatas pada konsep positivisme gitu, tapi lebih pada bagaimana kemudian bisa menjaga konstitusi kita, bisa memberikan satu pemikiran hukum, penemuan hukum gitu ya, yang memang belum diatur di dalam undang-undang kita, ataupun kalau sudah diatur itu belum diatur secara komprehensif gitu. Misalnya contohnya soal kewenangan MK yang dirasa oleh tim 02 tidak berwenang memeriksa soal TSM. Terstruktur, sistematis dan masif gitu ya. Tapi jangan salah, sebetulnya di dalam putusan MK PHPU Pilpres 2019
itu diperiksa TSM itu. Hanya saja di pertimbangannya memang TSM ini belum meyakinkan untuk mengubah hasil. Gitu. Jadi TSM itu diperiksa, gitu. Hanya saja dampak dari TSM ini belum mampu meyakinkan hakim bahwa ini akan merubah hasil. Nah sekarang kita mau meyakinkan itu bahwa TSM yang terjadi di 2024 ini itu bisa meyakinkan hakim karena apa? Ini dari hulu ke hilir. Ini ada nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi. Bagaimana kemudian Pak Jokowi di dalam pembagian bansos yang prinsipnya bukan soal boleh atau tidak membagi bansos, bukan soal itu sebetulnya. Tapi momentum pembagian bansos inilah yang menjadi persoalan. Di mana di masa-masa krusial kampanye, terutama kami yang dari Ganjar Mahfud ya, mohon maaf ya, seringkali kami merasa tidak nyaman karena pertama konsentrasi banyak pembagian bansos atau Pak Jokowi itu turun itu di wilayah Jawa Tengah gitu ya. Itu satu. Kedua, setiap kali Pak Ganjar gitu ya melakukan kunjungan kampanye misalnya di satu daerah, misalnya di Papua, di NTT gitu, di mana-mana hampir saja secara bersamaan dalam waktu 1-2 hari kemudian juga Pak Jokowi datang di situ. Itu sebetulnya yang mengganggu proses-proses pemilu ini. Hakikatnya bahwa presiden berhak datang ke semua wilayah itu benar, tidak masalah itu. Memang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan benar dia berkunjung dimanapun juga tidak salah gitu. Tapi momentumnya ini yang menjadi persoalan. Pembagian bansos inilah yang menjadi persoalan. Apalagi bansosnya meningkat yang sangat signifikan. Bagaimana tuh bansosnya meningkat? Diduga ini ada penggiringan juga untuk penggiringan suara. Apalagi tadi konsep judicial activism bisa di MK tuh bisa memutuskan walaupun perkaranya tadi dikatakan harusnya di Bawaslu diselesaikan. Jadi memang kan merujuk ke pasal 22E tadi ya, ayat 6, bahwa segala urusan terkait pemilu dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Nah, pembagian melalui tata laksana undang-undang ini di Undang-Undang 7 tahun 2017 memang sudah menjelaskan bahwa ada pembagian kewenangan di situ. Ya, Bawaslu menindaklanjuti mengenai administrasi dan proses dan juga pidana pemilu bersama-sama dengan Gakumdu juga itu ya. Lalu MK mengadili dan memeriksa mengenai hasil. Nah memang benar di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 itu terdapat sesuatu hal yang harus kita cermati dengan seksama. Bahwa memang di situ dijelaskan walaupun memang MK mengakui secara kewenangan itu adalah ranahnya Bawaslu, tapi tetap memeriksa. Ya, walaupun memang akhirnya tidak terbukti dan ditolak. Nah ini menurut saya ya kewenangan dari Mahkamah. Dan ini terbukti terjadi juga di 2024 ketika Bawaslu itu diminta lebih aktif untuk membuktikan setiap laporan-laporan dan juga tindak lanjut dari yang dimohonkan oleh 01 dan 03 melalui permohonan nomor 1 dan nomor 2. Dan itu sudah dijabarkan, diuraikan secara jelas oleh Bawaslu terkait seluruh pelanggaran-pelanggaran yang dianggap tidak ditindaklanjuti. Nah, apakah nasibnya akan sama seperti putusan Mahkamah Konstitusi 2019 ya kita belum tahu. Tapi yang pasti segala kewenangan itu sudah dilaksanakan oleh tiap-tiap pemangku kewenangan. Nah tinggal kita lihat nanti saja apakah MK akan mengambil suatu langkah baru gitu ya seperti yang digadang-gadang oleh Pak Mahfud, putusan landmark decision karena ada kekosongan hukum. Walaupun tadi rekan Vincent mengatakan seandainya pun diatur tidak secara komprehensif. Saya tambahkan juga terkait yang dibawa oleh 03 nepotisme yang menimbulkan abuse of power itu ya. Lalu kita tahu bahwa nepotisme ini kan bagian satu rangkaian napas korupsi, kolusi, nepotisme dan ini ranahnya tindak pidana korupsi nih. Nah, apakah hal ini juga akan dibawa ke MK untuk diadili? Ya, jadi nanti seluruhnya kita adil itu kayak gado-gado gitu kan. Padahal waktunya hanya 14 hari. Nah, ini yang menurut saya secara pribadi ya, secara pengalaman sebagai praktisi hukum. Rasa-rasanya waktu 14 hari, lalu saksi sebanyak 19 sudah termaksud ahli dengan pendalaman waktu paling lama 20 menit. Sepertinya sulit untuk mendapatkan keadilan substantif gitu loh kalau kita paksakan. Nah, tapi kalau ini nanti digadang untuk menjadi suatu terobosan hukum untuk perubahan hukum ke depan, saya justru setuju.
Karena kenapa? Jangan sampai kita membuat suatu penyelesaian sengketa pemilu yang menurut saya ya, ini obrolan-obrolan santai, menurut saya kalau dalam segi pembuktian ini tidak cukup waktunya. Tidak cukup saksinya hanya dengan segitu gitu loh. Karena kalau kita bayangin, misalkan nih, saya ambil dari pendapat saya ya, bukan dari permohonannya 01 dan 03, terkait selisih hasil. Untuk membuktikan 9% suara itu, saya nggak yakin hanya bisa dengan 19 saksi, Mbak Nanda. Bayangin loh, daerah. Kalau kita berbicara unus testis, satu saksi bukan saksi, maka dibutuhkan 2. Jadi setiap kita mendalilkan, kita harus menyampaikan 2 saksi. Kalau kita berbicara ada 10 daerah lah yang bisa menghasilkan 9% suara dengan dibatasi hanya 19 saksi, menurut saya nggak akan dapat itu. Nggak akan pernah bisa dapat. Jujur aja, kalau kita mau urai itu secara jelas. Lalu tadi mengenai belusukan ya. Jadi Pak Jokowi ini gemar belusukan, ya, gemar berkunjung ke warga, merakyat, itu bukan tiba-tiba. Saya ingat betul Pak Jokowi itu jadi wali kota Solo itu 2 periode. Lalu datang ke Jakarta dengan harapan baru, akhirnya saya pilih beliau. Beliau itu sudah masuk gorong-gorong, sudah bersalam-salaman dengan warga, bahkan sampai pengawalnya pun stres itu. Baik yang di tingkat kota, di gubernur maupun pada saat jadi presiden. Karena kenapa Pak Jokowi ini suka merakyat. Nah terkait bagi-bagi bansos, ini kan ada konteksnya ya. Ini dimulai pada saat adanya COVID-19. Sehingga pemerintah itu memiliki tanggung jawab untuk memastikan perut dari setiap warganya yang saat itu sedang terisolasi karena suatu kebijakan harus tetap terisi. Dibagilah bansos itu. Nah lalu ini berlanjut ketika ternyata dampaknya itu masih dinilai perlu ditindaklanjuti. Dan juga ada yang namanya El Nino. Dan kemarin pada saat rapat di DPR, Bu Risma juga menegaskan bansos itu sudah dibagikan mulai bulan Januari dari tahun 2023. Undang-undangnya jelas, peraturan pelaksanaannya jelas, dibagikan secara simbolis oleh presiden yang memang secara kebiasaan sudah melakukan hal seperti itu. Ya apalagi yang kita soalkan gitu loh. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait 2 hal yang disampaikan oleh rekan Vincent. Terima kasih. Vincent, waktu 14 hari dianggap kurang cukup untuk membuktikan perkara-perkara ini dan di ruangnya Mahkamah Konstitusi begitu. Tapi nanti ya dijawab pendapatnya usai jeda pemirsa. Kami harus jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One. Masih akan kembali sesaat lagi.